Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi dan kali ini kita belajar pranikah. Pranikah sebelum pernikahan. Sekali lagi saya ingatkan, kalau pranikah ini bisa diajarkan sedini mungkin kepada anak-anak kita, maka akan menolong mereka memiliki pengetahuan, memiliki cara pandang, walaupun mungkin konsep pikirnya belum berubah banyak, mereka memiliki bekal cara pandang yang tepat untuk melihat dirinya sendiri dan masa depannya dan orang lain. Jadi lebih baik sedini mungkin ajarkan tentang pranikah ini kepada anak-anak kita. SMP, SMA, ajarkan bagian demi bagian. Terlebih lagi ketika mereka kuliah dan mulai mandiri, maka itu sangat dibutuhkan. Dan kita sudah belajar hal yang sangat mendasar persamaan pria dan wanita. Mereka adalah makhluk ciptaan Tuhan yang berharga. Sehingga saya harap mari kita memandang anak kita laki dan perempuan sama-sama berharganya. Oh iya, mereka memiliki beberapa perbedaan. Tapi ingat, satu hal yang sama adalah mereka ciptaan Tuhan yang berharga. Kalau Tuhan menciptakan dan memandangnya berharga, mari kita melakukan yang sama. Mari kita memandang pria dan wanita sebagai makhluk ciptaan yang berharga. Nah, sekarang kita bergeser kepada persamaan yang kedua. Apa itu? Pria dan wanita memiliki kebutuhan yang sama. Pria dan wanita memiliki kebutuhan yang sama. Kebutuhan apa itu? Pertama, secara fisik pasti kebutuhan yang material ya. Kalau pria itu makan 3 kali, wanita juga makan 3 kali. Oh enggak Pak, dalam perkembangannya wanita makan 2 kali, pria makan 4 kali. Ya oke lah perkembangannya, tapi secara umum kan beda. Perkembangannya kan kebutuhan dia, kebutuhan tertentu lah. Atau bahkan banyak orang sekarang ini one meal a day, 1 makan setiap hari. Wah, makan cuma sekali loh dan segala macamnya. Apalah. Tapi perhatikan, pria wanita tetap membutuhkan makanan untuk hidupnya. Pria dan wanita butuh istirahat, butuh bekerja, butuh beraktivitas supaya tetap sehat. Butuh berpikir, butuh bersosialisasi. Itu pria wanita kebutuhannya sama. Jadi jangan menganggap kalau ya dia kan perempuan, nanti kan banyak nanti urusan keluarga, nggak usah terlalu banyak teman. Tidak loh. Kadang banyak teman justru akan menambah pengetahuan, kan begitu. Jadi pria wanita sama-sama membutuhkan untuk belajar, untuk pendidikan, sama. Itu kesamaannya. Jangan beranggapan bahwa oh pria umpamanya ini beberapa daerah yang membutuhkan pria hanya bekerja secara fisik. Sudahlah, enggak perlu sekolah lah, enggak perlu sekolah. Kamu kan nanti di ladang, kamu nanti kan berburu, kamu kan nanti banyak kegiatan fisik. Enggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Sepertinya benar. Tapi kemudian ketika diperhatikan, loh justru ketika kamu belajar, kamu sekolah, kamu tidak hanya mengandalkan fisikmu saja. Kamu bisa pakai alat, bahkan kamu bisa ciptakan alat yang baru untuk membantu pekerjaanmu. Pria dan wanita punya kebutuhan yang sama. Kebutuhan makan, minum, istirahat, bergerak, aktualisasi diri. Membangun hidupnya sendiri. Pria wanita sama. Dan pendidikan sama. Pria wanita tetap membutuhkan pendidikan yang sama.
Oh, hasilnya berbeda, yaitu bicara kemampuan masing-masing lah, niat masing-masing lah. Tapi kalau bicara kebutuhan, sama-sama butuh pendidikan. Pria dan wanita membutuhkan sosialisasi dengan orang lain yang sama. Kalau kita menganggap ya, loh itu kan kebutuhan wanita, kebutuhan perempuan. Apa itu? Untuk gosip, ngobrol, ngomongin yang nggak penting. Jangan ngomong begitu loh. Memang ada perbedaan pria wanita dalam kekuatan membangun hubungan. Memang ada perbedaan pria wanita dalam prosesnya. Memang wanita ketika berbicara dia lebih punya kekuatan. Tapi ingat loh, apakah kemudian pria tidak membutuhkan sosialisasi? Butuh loh. Pria butuh sosialisasi dalam bentuk yang lain. Melakukan hobinya, touring, naik mobil, naik motor. Kebutuhannya untuk apa? Hobi, memancing, kemudian biliar atau apapun lah. Pria tetap butuh sosialisasi. Mengapa? Dalam sosialisasi pria dan wanita itu mereka akan bertemu dengan orang yang lain, belajar dari orang yang lain, bahkan yang lebih mulia, memiliki kesempatan untuk menolong yang lain. Jadi bukan hanya pria dan wanita adalah makhluk Tuhan yang berharga. Mereka ternyata memiliki kesamaan dalam kebutuhan. Sekarang kita masuk lebih lagi kepada jiwanya. Pria dan wanita tetap membutuhkan diterima apa adanya, dipedulikan, diperhatikan. Pria dan wanita membutuhkan penerimaan, kepedulian, perhatian, cinta, kasih sayang. Sama-sama butuh. Jadi jangan berpikiran bahwa anakmu laki-laki itu tidak perlu terlalu diperhatikan penerimaannya, kasih sayangnya, perhatiannya. Jangan. Mengapa? Karena pria wanita membutuhkan yang sama. Oh, yang lebih penting dibutuhkan itu adalah kasih sayang kepada anak perempuan. Salah. Harus sama. Karena anak laki-laki yang kurang penerimaan, dia akan mencarinya sepanjang hidupnya. Pengakuan yang dia butuhkan. Dia tidak diterima, dia butuh pengakuan. Dia bisa lakukan apapun supaya apa? Supaya dia diakui. Karena dia ini banyak menerima penolakan. Kasihan kan? Tetapi kalau dari awal dia terima kasih sayang, penerimaan, kepedulian dari kedua orang tuanya seimbang, maka anakmu ini akan tumbuh dengan utuh. Jadi para suami, para istri, kebutuhan pria wanita sama. Salah satu kebutuhan diterima. Kalau banyak orang mengatakan yang lebih butuh penerimaan itu wanita. Oh iya, benar. Tapi apakah pria membutuhkan penolakan? Tidak, sama-sama membutuhkan penerimaan. Diterima apa adanya itu kebutuhan pria dan wanita. Siapa dia, apa yang dilakukan. Bahkan bukan hanya diterima kebaikannya, diterima ketika dia melakukan kesalahan. Itu penerimaan. Laki perempuan sama. Mari kita lihat itu. Jadi suami dan istri ternyata memiliki kebutuhan yang sama. Kebutuhan disayangi. Oh iya Pak, kebutuhan disayang itu lebih dibutuhkan oleh wanita atau istri. Oh ya benar. Benar, tapi tidak sepenuhnya benar. Mengapa? Karena wanita memang membutuhkan kepedulian, sayang, bagian dari kebutuhan jiwanya. Tapi saya harus beritahu,
Pria itu punya kebutuhan dihormati. Bagaimana dia bisa dihormati? Ya karena awalnya diterima, dipedulikan, disayangi, itu ekspresi dari hormat. Walaupun hormat itu merupakan kebutuhan yang lebih tinggi. Karena kalau orang menghormati, pasti dia akan, kalau secara fisik ya, seperti memandang ke atas, hormat. Karena yang dihormati lebih tinggi. Pria membutuhkan dihormati, dihargai. Tapi awalnya sama, diterima. Jadi kalau seorang istri memandang suaminya harus melakukan segala sesuatu dengan baik, dengan sempurna. Karena engkau pria. Kemudian ketika gagal, dia sangat membutuhkan penerimaan termasuk kegagalan. Karena dia manusia yang biasa. Pria wanita punya kebutuhan yang sama. Bukan hanya kebutuhan fisik, kebutuhan jiwa yang sama. Kebutuhan jiwa yang sama. Pria dan wanita membutuhkan kebutuhan batiniah yang sama. Kalau di dalam banyak kegiatan agama, mengapa yang banyak kumpul adalah ibu-ibu? Mengapa para suami, para bapak-bapak jarang kumpul? Sepertinya pria tidak membutuhkan sesuatu yang spiritual, yang batiniah. Salah. Pria dan wanita sama-sama memiliki kebutuhan batiniah, kebutuhan akan Tuhan, kebutuhan akan hubungan dengan penciptanya, kebutuhan untuk memikirkan kehidupan setelah kematian. Jangan sampai terlambat. Jadi pria dan wanita memiliki kebutuhan yang sama. Memiliki kebutuhan yang sama, mari kita lihat itu. Apalagi kalau kita punya anak laki dan perempuan. Mereka memiliki kebutuhan yang sama. Secara fisik, secara jiwa, secara batiniah. Saya berharap dua hal kesamaan ini memberikan bekal yang baik. Pria dan wanita adalah makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan yang berharga. Pria dan wanita memiliki kebutuhan yang sama. Pak, mereka ada perbedaannya. Kita akan membahas persamaannya dulu. Supaya ketika kita membahas perbedaannya, cukup seimbang. Tidak berat sebelah. Mari kita lihat lagi persamaan pria dan wanita. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe.